Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini masih di masa pandemi COVID-19. Kali ini untuk mata pembelajaran yaitu yang diampuhnya adalah pemeliharaan mesin sepeda motor. Pada kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan materi praktikum yang bisa kalian pelajari selama masa pandemi COVID-19 ini melewati video tutorial ataupun pembelajaran untuk pertemuan di minggu ini, yaitu di sistem pemeliharaan mesin sepeda motor yang akan Bapak fokuskan pada CVT. Apa sih itu CVT? CVT itu adalah kepanjangan dari Continuously Variable Transmission. Kemudian Bapak akan fokuskan di CVT ini untuk materi praktikum pada bagian salah satu yang dimiliki oleh komponen utama puli ataupun puli depan ataupun puli belakang ataupun yang biasa kita sebut sebagai drive puli dengan ataupun driven puli. Sebelum Bapak memulai tutorial praktikum untuk pembelajaran pemeliharaan mesin sepeda motor, Bapak akan coba jelaskan terlebih dahulu peralatan, kemudian sama komponen-komponen utama pada bagian driven pulley ataupun driven shaft. Yang Bapak ambil pada materi pembelajaran praktikum kali ini itu adalah di bagian pulley-nya kepunyaan dari Honda Beat FI. Alat yang kita gunakan untuk proses pembongkaran atau pemasangan dari komponen driven pulley, yang pertama di sini ada alatnya yang disebut sebagai clutch spring kompresor. Ya. Clutch spring kompresor ini digunakan untuk penekanan bagian spring dari komponen driven pulley. Yang kedua itu adalah ragum atau bahasa tekniknya disebut sebagai pitch. Ya. Pitch ini digunakan untuk mencengkram atau menahan komponen dari alat yang bernama clutch spring kompresor ini. Ya. Kemudian alat yang kedua itu adalah ini ya, ini komponen yang disebut sebagai lock nut. Kebetulan lock nut ini ada beberapa jenis ataupun ada beberapa tipe. Yang kita gunakan kali ini adalah untuk lock nut clutch centrifugal automatic. Kemudian komponen yang terakhir ataupun alat yang digunakan terakhir adalah ini ya. Ini namanya adalah torque wrench ataupun biasa kita kenal sebagai kunci momen ataupun kunci torsi. Di sini yang Bapak gunakan itu adalah tipenya tipe jarum ya. Bisa melakukan penyetingan dalam penggunaan kunci torque wrench ini. Berapa newton kebutuhannya kalian setting terlebih dahulu baru digunakan. Nah, itu tadi adalah peralatan-peralatan yang kita akan gunakan dalam proses overhaul atau bongkar pasang bagian driven pulley. Kita lanjut ke bagian pengenalan komponen-komponen di bagian driven pulley. Yang pertama ini ya, yang pertama namanya clutch outer. Clutch outer ini digunakan atau berfungsi sebagai media gesek dari clutch centrifugal automatic. Dia posisinya di bagian luar dari komponen driven pulley. Nah, ini adalah komponen yang kedua. Biasa disebut juga kalau di bengkel umum itu namanya kampas otomatis CVT. Nah, kalau di dunia pembelajaran ataupun di dunia pendidikan, khususnya di bagian Honda ataupun di kerjasama Honda, kita menyebutnya sebagai clutch centrifugal automatic. Ya. Di sini ada 3 komponen clutch ataupun kampas otomatis. Ini nanti berfungsi sebagai media gesek yang menggunakan gaya sentrifugal. Komponen selanjutnya, nah ini ada yang namanya, ini bagian masih di komponen driven pulley, namanya adalah movable driven spring. Ya, ini movable driven spring. Ini digunakan untuk menghentakkan atau melawan gaya sentrifuga yang diberikan dari pergerakan driven pulley. Kemudian komponen selanjutnya ini ya, ini bagian dalam
ataupun biasa disebut juga dia media yang bersentuhan langsung dengan bagian drive bear, ya. Nah, dia bersentuhan langsung dengan komponen bagian drive bear. Dia berfungsi sama sebagai mencengkram gaya putar yang diberikan oleh drive bear. Nah, ini namanya disebut sebagai movable driven spring. Kemudian selanjutnya masih puli bagian driven puli. Ini yang disebut sebagai driven pace, ya. Jadi dia sama, kedua-duanya itu media gesek yang bersentuhan langsung dengan drive bear. Komponen selanjutnya di sini ada yang namanya ini yang disebut sebagai pin guide, ya. Pin guide nanti dia menempel pada bagian driven pace, ya. Dia nanti posisinya masuk, ya, masuk ke bagian dalam. Ini yang dinamakan sebagai komponen pin guide. Selanjutnya yang terakhir ini adalah nut ataupun mur, ya, mur pengunci bagian clutch sentrifugal automatik. Tadi itu adalah penjelasan peralatan dengan komponen. Sekarang Bapak akan memperagakan atau mempraktikumkan bagaimana cara pemasangan ataupun perakitan dari komponen driven pulley. Khususnya ini yang dimiliki oleh sepeda motor Honda Beat Fi ataupun Honda Beat ESP. Langsung saja kita melakukan media praktikum ataupun melakukan perakitan pada komponen driven pulley. Kita langsung lakukan pemasangan. Yang pertama, masukkan komponen si movable driven pace, ya, ke dalam driven pace. Nah, pada saat kita memasang atau memasukkan, itu jangan lupa kita memberikan yang namanya grease atau pelicin supaya menghentikan atau menahan gaya ataupun menahan panas yang terjadi dari gesekan. Kita masukkan komponen pin guide-nya. Ada 3 buah pin guide, kita masukkan dulu. Yang pertama, kemudian masukkan pin guide yang kedua. Kemudian masukkan pin guide yang ketiga. Nah, setelah pin guide ini terpasang, ya, kemudian masukkan komponen movable driven spring. Nah, setelah posisi seperti ini, kemudian kita masukkan atau hubungkan komponen dari clutch sentrifugal automatik. Nah, posisi seperti ini, ya. Setelah posisi terpasang seperti ini, baru kita beralih ke alat bantu, yaitu alat bantunya clutch spring kompresor. Nah, pada saat pemasangan clutch spring kompresor ini, itu usahakan posisi dari lubang yang terdapat pada komponen clutch sentrifugal automatik ini. Di sini ada 3 lubang. 1, 2, 3. Itu jangan sampai kalian salah pemasangan. Itu masukkan ke dalam tonjolan ataupun tekanan yang ada pada clutch spring kompresor ini, ya. Nah, seperti ini posisinya. Nah, jadi kalau misalkan yang namanya terkunci, dia tidak bisa bergerak. Nah, seperti ini. Kenapa harus seperti ini? Biar pada saat kita mengencangkan atau mendorong itu tidak terjadi terlepas atau tidak terjadi guncangan, ya, seperti ini. Jadi biar terkunci. Langsung akan Bapak coba pasangkan. Keluarkan dulu mur penguncinya yang dimiliki oleh clutch spring kompresor. Kemudian masukkan seperti ini, dorong sedikit, ya, agak didorong. Nah, cari posisi lubang 3 tadi supaya terkunci di alatnya. Nah, dia sudah terkunci, baru kita putar si pendorongnya, ya. Ini sudah terkunci, kemudian ditahan, kemudian diputar. Nah, sambil memutar,
itu perhatikan dari si lubang yang terdapat pada klat sentrifugal otomatis ini, jangan sampai tidak sesuai atau tidak pas lubangnya, itu harus diarahkan. Nanti ada lubang, itu harus diarahkan. Kemudian perhatikan sambil diarahkan. Nah, setelah seperti ini, nanti kalian fokus perhatikan ke dalam tahanan atau tempat mur klat sentrifugal otomatis ini, ya. Perhatikan sampai betul-betul keluar. Kalau dirasa sudah mentok, berarti dia sudah mencapai puncaknya. Nah, sepertinya kira-kiranya jarak seperti ini, ya. Dia sudah terasa mentok, dia ada mur yang keluar itu sebagai untuk penguncinya. Kemudian pasangkan mur pengunci dari klat sentrifugal otomatis. Nah, kemudian gunakan alat ataupun kunci untuk mengencangkan. Kita kencangkan terlebih dahulu menggunakan lock nut wrench, ya. Lock nut wrench ini yang ukuran 39, ya. Kita gunakan lock nut wrench yang ukuran 39, ya. Nah, seperti ini, kemudian dikencangkan. Pengencangan itu searah jarum jam, ya. Pengencangannya kita menggunakan searah jarum jam. Kencangkan. Kemudian kalau terasa kencang, ya, berarti dia sudah dipastikan betul-betul kencang. Nah, untuk memastikan berapa kekencangannya ataupun berapa ukuran torsi kekencangannya, kita gunakan alat ukurnya. Ini alat ukurnya, ya. Kita gunakan alat ukur torsi ataupun alat ukur dari standarisasi kekencangan mur pengunci dari klat sentrifugal otomatis. Di sini untuk standarisasinya sesuai yang ada di BPR itu adalah 54 Nm. Kita setting alat ukur ke 54 Nm. Nah, ini adalah untuk jarum penunjuk di 54 Nm. Kemudian gunakan kunci shock ukuran 32 untuk mengencangkannya, ya. Bapak rasa untuk pemasangan hanya sampai di sini untuk pemasangannya. Kalau dirasa sudah kencang, kita buka kembali alat penguncinya ataupun alat tekannya, yaitu klat spring kompresor. Setelah tadi kita melakukan perakitan dengan alat yang kita gunakan adalah klat spring kompresor, kemudian seperti inilah hasil dari perakitan komponen driven pulley. Nanti selanjutnya kita tinggal pasang ke komponen bagian driven shaft, ya, atau bagian yang as ataupun poros yang menuju ke final gear ataupun garda. Nanti jangan lupa penutupnya, plat outer itu dipasangkan seperti ini. Intinya, kesimpulan dari pembelajaran praktikum kali ini, usahakan pada saat praktikum itu selalu ikuti aturan ataupun standar operasional prosedurnya. Kita selalu berpatokan kepada buku pedoman reparasi. Jangan sampai kalian melakukan praktikum terdapat kebingungan, terdapat standarisasi yang kalian tidak ketahui, tidak berfokus kepada BPR. Bapak rasa cukup sampai di sini untuk materi pembelajaran praktikum pada pertemuan kali ini masih dalam pembelajaran pemeliharaan mesin sepeda motor. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hati.